42 jet tempur Rafale, kapan sampai di Indonesia? Jakarta, pemerintah Indonesia telah melunasi biaya pembelian 42 jet tempur Rafale. Kendati begitu, unit pertama baru akan tiba di tanah air pada awal 2026, karena butuh waktu untuk memproduksi pesawat tempur canggih generasi 4-5 itu. Pesawat Rafale pertama akan tiba di Indonesia pada awal tahun 2026, kata Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan, Kemenhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta lewat siaran persnya, kemarin, 9 Januari 2024. Pesawat tempur Rafale, kata dia, akan tiba di Indonesia bersamaan dengan persenjataan dan perangkat pendukungnya. Semua alat perang baru itu diharapkan meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI AU secara signifikan dalam menjaga kedaulatan negara di udara. Edwin menjelaskan, Rafale merupakan pesawat tempur canggih yang menjadi salah satu pesawat andalan negara-negara anggota NATO. Rafale termasuk dalam kategori pesawat omnirole sehingga mampu melakukan berbagai jenis misi, mulai dari superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan in-depth, pengintaian udara, serta serangan anti kapal. Kelebihan Rafale lainnya, lanjut dia, adalah kompatibilitasnya dengan berbagai macam persenjataan seperti rudal udara ke udara jarak jauh, Beyond Visual Range, BVR, Meteor dan Mica. Berbagai jenis persenjataan lain juga bisa dipasang pada pesawat tempur Rafale seperti rudal standoff jarak jauh Scalp, rudal anti kapal AM-39 Exocet, bom berpemandu laser, bom klasik tanpa pemandu dan meriam internal Nexter 30 M791 30 mm yang mampu memuntahkan 2.500 peluru menit. Terkait pelunasan pembelian 42 Rafale, Edwin mengatakan bahwa Kemenhan awalnya melunasi kontrak pembelian untuk 6 unit pada September 2022. Kemudian, dilunasi kontrak pembelian untuk 18 unit pada Agustus 2023. Terakhir, dilunasi biaya pembelian 18 unit lagi pada Senin, 8 Januari 2024. Dengan efektifnya kontrak tahap ketiga ini, Dassault Aviation selaku produsen akan langsung memulai proses pembuatan 18 unit tambahan pesawat tempur generasi 4-5 tersebut guna melengkapi total pengadaan 42 unit pesawat untuk pemerintah Indonesia, kata Edwin. Kemenhan dilaporkan menghabiskan anggaran negara 8,1 miliar dolar AS atau sekitar 122,8 triliun rupiah untuk membeli 42 unit jet tempur buatan perusahaan pesawat terbang terkemuka di Prancis itu. Dassault Aviation, pabrikan pesawat tempur papan atas dari Prancis, secara resmi mengumumkan kontrak efektif pasti ketiga pesawat tempur mesin kembar Rafale dari Indonesia pada Selasa waktu setempat, 9 Januari 2024. Dalam siaran pers resminya yang diterima di Jakarta, dari markas produksi Dassault Aviation di Saint-Cloud, Prancis, disebutkan bahwa 18 unit pesanan pasti dalam kontrak efektif itu adalah termin final dari kontrak pembelian 42 unit Rafale. Kedua kontrak efektif pengadaan Rafale dari Dassault Aviation adalah pada September 2022 dan Agustus 2023, saat 6 unit dan kemudian 18 unit Rafale dipesan, dan dengan kontrak efektif ketiga ini lengkap sudah 42 unit Rafale dipesan. Akan tetapi, dalam siaran pers itu tidak disebutkan besaran dana yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam masing-masing termin kontrak efektif itu, juga tidak disebutkan kapan batch pertama Rafale tiba di tanah air dalam Polaket TNI AU, lengkap dengan nomor registrasinya. Hal lain yang tidak disebutkan adalah tentang sistem kesenjataan ke-42 Rafale itu, apakah berikut peluru kendali andalannya, Mica, Missile d'Interception, de Combat et d'Autodefense, buatan MBDA, Prancis, dan simulatornya. Peluru kendali udara ke udara Mica dalam daftar arsenal NATO sepadan dengan IM-120 AMRAAM, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, buatan Raytheon, Amerika Serikat. AMRAAM salah satu peluru kendali udara ke udara tercanggih saat ini.
Dengan memilih Rafale, Indonesia telah memilih perangkat yang unik dalam menegakkan kedaulatan negara dan kebebasan dalam beroperasi yang akan membantu mengonsolidasikan perannya sebagai kekuatan utama di kawasan. Pilihan pada Rafale juga mengonsolidasikan kerja sama industrial dan akademik yang ambisius. Kami sangat berkomitmen untuk mewujudkan kemitraan yang sukses dengan visi jangka panjang yang kuat, kata Ketua dan CEO Dassault Aviation, Éric Trappier, dalam pernyataan pers itu. Sebelum Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly datang ke Jakarta pada 22 Februari 2022, juga santer disebut bahwa Kementerian Pertahanan tertarik untuk mengakuisisi pesawat tempur berat mesin ganda F-15 buatan Boeing, Amerika Serikat, namun sampai sekarang belum ada kabar pasti tentang hal ini. Beberapa tahun sebelumnya, Indonesia juga adalah negara mitra utama pengembangan pesawat tempur mesin ganda KFX-IFX buatan Korea Aerospace Industries. Kepastian ketertarikan Kementerian Pertahanan mengakuisisi Rafale ditandai dengan kunjungan Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, ke Jakarta pada 22 Februari 2022. Pada saat itu, santer disebut-sebut bahwa Indonesia akan membeli 36 unit Rafale. Saat itu, Parly dan delegasi Kementerian Pertahanan Prancis datang dan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Sesudah pertemuan tertutup kedua Menteri Pertahanan, keduanya menggelar jumpa pers. Disitulah untuk pertama kalinya disebutkan secara resmi oleh Prabowo bahwa jumlah Rafale yang dipesan adalah 42 unit, bukan 36 unit sebagaimana yang disebut-sebut. Nota kesepahaman kedua pihak telah ditandatangani dan kontrak efektif ditandatangani kemudian. Dengan ketiga pesanan pasti ini, TNI AU akan menjadi negara pertama di ASEAN dan Asia Pasifik, setelah India, yang menggunakan Rafale, pesawat tempur bermesin ganda dengan sayap delta dan kanar di bawah kanopi.